Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open the door, open your mind. This is our podcast. Let's hear Kastrat. Halo teman-teman semua, welcome back to HMJM Unimus YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Mawar, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, nggak nyangka nih teman-teman, kita sudah berada di episode ketiga yang merupakan episode terakhir pada periode ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke episode ketiga ini, kita flashback dulu ke episode pertama dan juga episode kedua. Yang dimana episode pertama kan kita sudah membahas tema terkait dengan skill gap AI pada mahasiswa. Yang dimana kita sempat berbincang-bincang dengan Bapak Firdaus mengenai penggunaan AI pada mahasiswa itu bagaimana sih, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, kemudian di episode kedua, kita kan sudah berbincang-bincang dengan Kahim dan juga Wakahim HMJM 2025-2026 yang kita membahas terkait dengan menurunnya minat mahasiswa terhadap suatu organisasi. Nah, di podcast kedua kemarin juga dibahas nih teman-teman, apa sih alasan mahasiswa itu enggan untuk join organisasi di era yang saat ini? Oke, nah kemudian di sana juga Kahim dan juga Wakahim itu sempat memberikan motivasi dan juga istilahnya itu apa ya namanya, nasihat kepada teman-teman yang memang masih ragu untuk join organisasi. Jadi sebelum teman-teman nonton podcast ketiga kali ini, teman-teman wajib banget buat nonton episode pertama dan juga episode kedua karena di sana banyak banget ilmu yang bisa teman-teman dapetin. Oke, nah sekarang kita membahas tentang episode ketiga nih. Kita bakal membahas apa sih di episode ketiga kali ini? Aku nggak akan langsung spill temanya nih teman-teman. Aku bakal nge-spill apa ya, dikit-dikit lah tentang apa sih pembahasan kita di episode ketiga kali ini. Nah, teman-teman ngerasa nggak sih bahwasanya di era yang saat ini, harga bahan pokok maupun harga makanan cepat saji itu meningkat? Misalnya nih, ayam geprek yang dulunya itu harganya 12.000, tapi sekarang ini naik menjadi 13.000 per porsi. Nah, kita sebagai anak kos itu pasti juga merasa kesulitan dengan kenaikan harga bahan makanan seperti itu kan. Nah, oleh sebab itu di sini kita bakal membahas nih teman-teman seputar ekonomi. Jadi di episode ketiga kali ini kita bakal membahas terkait dengan Jadi di episode ketiga ini kita bakal membahas tentang gejolak dan konflik ekonomi global, dampaknya terhadap kehidupan kampus dan juga aktivitas mahasiswa. Nah, untuk membahas tema ini tentunya aku nggak akan sendirian nih. Aku bakal ditemani dengan seseorang yang sangat-sangat keren banget. Beliau ini merupakan salah satu dosen S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang, sekaligus kemahasiswaan dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, beliau ini juga sangat aktif dalam mendampingi mahasiswa maupun ormawa-ormawa yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Ibu Arum Ambersari, SPD MPD. Dipersilahkan. Baik. Selamat siang Ibu Arum. Selamat siang Mbak Dia. Gimana nih kabarnya Ibu? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke Ibu, gimana perjalanan ke sini tadi, lancar atau macet Ibu? Tidak lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oh, Tidak ada macet kan, cuman pindah ruang Oh saja. iya, berarti tadi dari GKP 3. Oke, abis ngajar atau gimana Ibu? Tidak, belum ada. Kan udah selesai ya. Oh iya, udah selesai tinggal UAS. Betul. Oke. Jadi di episode ketiga kali ini tuh kita bakal membahas tentang ekonomi Ibu, tentang kenaikan bahan makanan maupun konflik-konflik global yang mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Oke, mungkin langsung saja kita mulai pertanyaan pertama ya Ibu. Oke, siap. Oke. Nah, konflik Iran dan juga Israel beberapa waktu yang lalu kan memicu kekhawatiran dunia terhadap stabilitas ekonomi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Arum selaku dosen, seberapa besar sih sebenarnya konflik geopolitik ini tuh mempengaruhi Indonesia? Oke, baik. Jadi sesuai dengan apa yang saya ajarkan juga di kelas ya, bahwa geopolitik itu sangat berpengaruh kepada stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
geopolitik ini juga tidak seputar geopolitik internal sebuah Mhm. negara, tetapi juga geopolitik internasional itu juga saling terkait begitu ya. Oke. Di mana Indonesia ini tidak bisa lepas begitu bahwa Indonesia ini mau bagaimanapun adalah bagian dari dunia global, dari Betul. internasional. Sehingga ketika di dunia internasional, geopolitik internasional itu tidak baik-baik saja, ya otomatisasi akan berdampak terhadap geopolitik yang sedang berjalan di negara kita tercinta ini. Itulah yang disebut dengan faktor eksternal Mmm. dalam mempengaruhi geopolitik sebuah negara yang nantinya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional yang bisa diwujudkan oleh sebuah negara. Oke. Nah, kemudian nih, Bu, kan, saat ini tuh banyak sekali nih mahasiswa yang berpikir bahwa perang itu hanya berdampak bagi negara yang terlibat. Padahal kan konflik geopolitik ini tuh juga dapat mempengaruhi harga barang yang ada di Indonesia gitu. Nah, menurut Ibu nih, gimana sih hal tersebut ini bisa berdampak pada ekonomi masyarakat di Indonesia? Padahal kan kita itu jauh dari negara yang perang gitu. Oke, begini ya rekan-rekan ya, bahwa sekali lagi Indonesia ini kan merupakan bagian dari dunia, begitu ya. Dan banyak hal yang ini sebenarnya antara negara-negara di dunia ini saling terintegrasi, saling terpadu begitu. Meskipun benar bahwa Iran, Irak itu jauh dari Indonesia, gitu ya. Tetapi hal-hal yang terkait dengan untuk pemenuhan kehidupan di dalam negeri, di dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, itu juga ada beberapa yang harus diimport, didatangkan dari Mhm. luar negeri, yang dimana prosesnya ini tentunya membutuhkan mobilisasi ya, Oh, ya. mobilitas begitu kan. Nah, ketika di dunia internasional itu sedang tidak baik-baik saja, maka akan mengganggu dong ya otomatisasi terhadap mobilitas itu. Betul. Dan otomatis di sana inilah nantinya yang akan kemudian memunculkan dampak-dampak terjadinya inflasi dan yang lainnya di negara-negara yang tidak hanya negara yang sedang berseteru saja. Mhm. Jadi nalar atau berpikir logikanya adalah demikian, Oke. gitu. Jadi secara nggak langsung meskipun kita jauh dari negara konflik itu kita tetap terdampak gitu ya, Bu, Iya, ya? karena mau ndak mau kan mobilisasi itu kan harus melewati Iya. beberapa negara Iya, juga begitu ya. betul. Nah, Oke. Nah, kemudian dari konflik tersebut kan ini ya, Bu, ya, juga berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang beberapa waktu kemarin itu sempat melemah kan, Bu, terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, apa sih konsekuensi yang paling cepat dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai seorang mahasiswa? oke, baik ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mendengar ya, yang naik dolarnya. Mhm. Uangnya kita itu tetap rupiah betul begitu Betul. ya, tapi mau mau tidak mau kita tidak boleh melepaskan bahwa nilai mata uang kita itu juga memiliki nilai tukar terhadap nilai mata uang yang dijadikan sebagai dasar grid untuk tolok ukur di mata dunia. Mmm. Nah, ketika kemarin ini terjadi, kenapa kok bisa sih Bu, nilai tukar kita bisa begitu melemah begitu ya, terhadap nilai tukar dolar, itu sebenarnya juga sebagai dampak adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat ya, yang di Oke. periode keduanya ini yang itu luar biasa dan inflasi ini, penurunan nilai tukar ini juga tidak hanya dirasakan di Indonesia Oh, begitu, betul. tapi juga dirasakan di negara-negara tetangga. Nah, Mmm. kembali lagi sesuai dengan kajian dan teori kita rekan-rekan bahwa kebetulan saya juga adalah dosen Oh, kewarganegaraan iya. begitu ya. Bagaimana cara kita membuat, sebuah pertahanan itu yang paling utama supaya ketika terjadi apapun di dunia internasional, itu kita akan tetap bisa baik-baik saja, kita akan tetap bisa mandiri, kita tetap bisa berdikari dan ini sinergi dengan apa yang sedang menjadi program dari Bapak Rektornya kita, Oke. ya. Yaitu salah satunya adalah, untuk efisiensi energi. Jadi supaya kita tidak terdampak sekali nih, kita bisa kok kemudian mencari sebuah solusi, alternatif yang itu lebih mengedepankan pada potensi apa yang kita miliki, supaya ketika nilai tukarnya kita pun merosot, itu, tidak akan begitu berdampak terhadap
peradaban kehidupan warga di Indonesia. Oke. Kemudian nih Bu, kan ada kenaikan harga BBM kan beberapa waktu lalu, salah satunya ada Pertamax. Nah, kan kenaikan tersebut ini sering banget dikaitkan dengan konflik yang ada di Timur Tengah. Seberapa erat sih Bu hubungan antara konflik geopolitik dengan harga BBM yang ada di Indonesia? Baik, jadi begini ya, pasokan minyak ini mungkin Anda belum tahu ya, bahkan LPG, kita ke Oh, LPG dulu ya. iya iya. Kenapa kok kemudian yang naiknya BBM? Kenapa yang malah nggak ke LPG? Karena terjadi pertukaran subsidi begitu di situ. Oke. LPG itu kita nggak dari negara kita sendiri ya, rekan-rekan. Kita Itu? itu mengimpor Oh, ya. Kita masih tergantung nih kebutuhan LPG dengan Amerika Serikat. Oke. oke. Nah, sehingga ketika kemarin dari kebijakan Donald Trump yang semacam itu, Iya. otomatis ini kan menaikkan harga LPG yang sangat luar biasa. Betul. Yang tentunya di sini pemerintah harus bisa benar-benar melihat poin yang skala prioritas begitu ya. Nah, makanya kemudian bisa yang dinaikkan adalah di Pertaminanya. Oh, Karena ada subsidi kilang, karena kebetulan itu juga di bawah kementerian yang sama. Lah mungkin ini perlu kita baca ulang nih terkait dengan hal ini begitu ya rekan-rekan. Nah, yang sedang diupayakan oleh BRIN. Nah, ini mungkin bisa ada sedikit edukasi juga ya rekan-rekan. BRIN ini sedang melakukan penelitian terkait dengan bagaimana caranya kita itu bisa mengurangi ketergantungan gas tersebut. Jadi gas ini kalau di kita kan kalau dibuka masih bentuknya gas ya. Gimana ketika gas ini kemudian bisa muncul dibekukan dalam bentuk seperti gel gitu. Oke. Nah, terkait dengan gas LPG Bu, tapi kan saat ini itu ada yang namanya gas PGN. Betul. Nah, apakah itu juga berdampak terhadap harga gas PGN atau gimana ya Bu ya? Ya, nanti ke depannya ya sekali lagi ya karena kita akan berbicara terkait hal ini. Kemarin disampaikan oleh Kepala Riset BRIN, bahkan kemarin sempat beliau hadir di Unimus. Itu sedang diupayakan adalah di sana rekan-rekan. Jadi supaya negara kita ini benar-benar bisa memanfaatkan segala bentuk kekayaan alam, segala bentuk potensial yang kita miliki benar-benar bisa maksimal sehingga kita tidak akan tergantung begitu. Kita tetap bersinergi, kita tetap berkolaborasi, tetapi kita juga mampu menciptakan energi alternatifnya yang dimana bahan bakunya ini berasal dari negara kita sendiri. Gitu. Nah, tetapi Bu, kalau misalkan konflik global ini itu terus berlanjut, sektor ekonomi Indonesia mana sih yang menurut Ibu ini paling rentan untuk berdampak? Yang jelas yang paling berdampak adalah masyarakat menengah ke bawah. Ya, itu pasti sangat berdampak karena apa? Ketika terjadi ketidakstabilan dalam dunia internasional, maka ini nanti akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan. Tentunya angka PHK akan meningkat, di mana itu rata-rata logikanya yang di PHK itu nggak mungkin yang jajaran atas ya kan. Pasti yang akan dipangkas itu yang bagian bawah-bawah. Nah, ini yang akan paling berdampak dan menjadi korban gitu ya, itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Oke. Kemudian terkait dengan masyarakat yang menengah ke atas itu gimana, Bu? Oke, kalau terkait masyarakat menengah ke atas, apakah mereka juga tidak terdampak? Mereka juga terdampak. Ya, contohnya adalah tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dia, Pertamax naik. Iya, betul. Pertamax ini kan rata-rata penggunanya adalah kaum menengah ke atas, begitu ya. Naiknya juga wow sekali kan ya harganya. Nah, yang mungkin tadinya kalau mau mengisi Pertamax full itu masih bisa di 600, 800, sekarang kan sudah di angka 1 juta sekian. Nah, itu kan kerasa sekali juga begitu ya. Apalagi ketika tidak diimbangi dengan naiknya gaji, kan sama saja sebenarnya kan. Berdampak juga kepada mereka. Oke. Nah, kemudian Ibu, kan banyak masyarakat ini yang cenderung menyalahkan pemerintah nih ketika harga kebutuhan pokok itu meningkat. Padahal kan ada faktor global yang tidak sepenuhnya ini tuh dapat dikendalikan oleh pemerintah kan, Bu. Nah, gimana sih seharusnya kita itu memandang persoalan tersebut? Baik, oke. Bagaimana cara kita memandang permasalahan ini begitu ya?
Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah, ya tidak salah juga begitu ya. Betul. Karena ya banyak aspek yang mungkin mereka belum belum mengetahui begitu ya. Tapi bagaimana sih untuk bisa menyikapi? Ya tentunya adalah mari kita mungkin bisa bersinergi begitu ya, bahwa tidak semua-semuanya itu harus kemudian dibebankan kepada negara. Ingat, kita juga merupakan bagian partikel terkecil dari sebuah negara. Jadi ketika mau menyalahkan, mungkin harus bertanya dulu kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah bisa kita lakukan, apa yang sudah bisa kita berikan. Mungkin dari hal-hal kecil saja dulu begitu ya, karena sudah tahu harga-harga pokok semuanya meningkat, semuanya kebutuhan naik, bisa nggak sih kita sedikit menyumbangsihkan untuk berhemat dalam hal apapun. Contoh misalnya, yang tadinya rumahnya di desa, air menggelontor bisa langsung dikonsumsi tanpa harus beli, ya mungkin juga harus mulai hemat energi di Iya. situ. Kemudian untuk yang, apa namanya, biasanya AC full, nah mungkin bisa dikurangi, itu yang mungkin bisa kita lakukan begitu ya, kita lakukan bareng-bareng karena negara kita tidak bisa lepas dari sumbangsih kita bersama untuk menghadapi masalah yang sekarang sedang dihadapi bareng-bareng ini. Oke. Dan terakhir mungkin ada tambahan, kita juga perlu meningkatkan rasa kepedulian kita kepada sesama. Karena sekarang ini kecenderungan masyarakat juga acuh tak acuh begitu Betul. ya, lebih mengedepankan kepentingan pribadinya. Nah, ini mungkin kita bisa kembali lagi menumbuhkan apa ya, pilar-pilar gotong royong dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Oke. Nah, menyinggung terkait dengan sikap acuh tak acuh nih, Ibu. Kan ada nih masyarakat maupun beberapa mahasiswa yang bersikap acuh terhadap isu-isu global. Apa sih resiko yang akan mereka hadapi di masa depan kalau mereka ini nggak acuh terhadap isu-isu tersebut? Oke, baik ya. Begini rekan-rekan, permasalahan datang, isu datang itu adalah untuk direspon, bukan untuk dibiarkan, Betul. gitu ya. Lalu dampaknya apa ketika kita acuh? Ya dampaknya yang pertama sebenarnya kita sedang menjadi katak dalam tempurung. Kita sedang membuat diri kita itu bodoh dengan kita tidak mau responsif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Karena ingat, belajar itu sepanjang hayat, belajar itu kapanpun dan dimanapun. Dengan kita terbiasa apa ya, adaptif begitu ya, dengan kita terbiasa responsif terhadap apa-apa yang terjadi sekeliling kita, itu sebenarnya kita sedang belajar dan otomatisasi kita sedang mencerdaskan diri kita sendiri. Karena ketika kita dewasa, ketika kita sudah lulus kuliah ya, kita tidak akan bisa menjadi apapun ya, kalau kita hanya mengedepankan dari pengetahuan atau knowledge yang kita miliki. Tapi kita akan bisa lebih menjadi sesuatu yang bermakna ketika kita bisa benar-benar problem solver terhadap isu-isu yang muncul, begitu ya. Jadi ketika ada isu, ya janganlah kemudian hanya di-skip, tapi coba kita respon itu. Oh, kita sebagai mahasiswa bisa ngelakuin apa nih? Betul. Kita sebagai warga masyarakat, kita bisa memberikan sumbangsi apa nih? Supaya kita tetap senantiasa belajar, belajar, dan belajar. Melihat mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di Indonesia saat ini, apakah mereka ini sudah cukup sadar bahwa kondisi ekonomi dalam negeri itu sangat dipengaruhi oleh situasi global saat ini? Nah, kalau ini kembali lagi ke literasi ya. Karena kecenderungan masyarakat kita sekarang ini lebih suka menyalahkan, wah pemerintahnya Iya, nih, betul. kurang ini nih, kurang itu tuh, gitu kan. Mereka tidak mau melihat apakah kondisi di luar negeri sedang tidak baik-baik saja, secara global ini sedang tidak baik-baik saja kan. Tidak ada yang mau tahu begitu ya. Taunya saya sebagai rakyat, saya hidup di Indonesia, berarti ketika di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya ini salahnya pemerintah. Betul. Benar nggak? Tidak mau kemudian juga introspeksi. Oh, sebenarnya saya juga sudah melakukan apa nih? Nah, itu. Jadi ya karena kurang kesadaran akan keseimbangan moral sih sebenarnya. Kemudian nih, Bu,
Selain konflik bersenjata yang ada di Iran dan juga Israel, isu global apa sih yang menurut Ibu ini paling penting dipahami oleh mahasiswa? Oke, untuk yang sekarang ya, Iya. isu global apa yang harus dicermati dan harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa itu ya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Oke. Donald Trump yang di periode kedua ini begitu ya. Yang ini jangankan kita Indonesia ya yang masih kategorinya negara berkembang, bahkan negara-negara maju saja ini juga ketar-ketir begitu ya dalam menyikapi apa yang hendak dilakukan oleh Donald Trump di periode keduanya. Jadi banyak-banyaklah belajar tentang itu begitu ya. Oke. Berarti kita sebagai seorang mahasiswa itu harus literasi terkait dengan perkembangan ekonomi global maupun internasional seperti itu ya, Bu ya. Ya, wajib sekali itu harus ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa manajemen gitu kan. Betul. Yang di bawah naungan Fakultas Iya, Ekonomi ya, betul. Nah, kemudian Ibu, ini ketika harga BBM seperti Pertamax itu naik, kan mahasiswa itu pasti sudah sering banget nih mengeluhkan biaya transportasi yang ikut meningkat tentunya. Nah, seberapa besar sih Bu efek berantai dari kenaikan harga energi terhadap kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang dosen? Oke, baik. Kalau untuk saya pribadi mungkin tidak begitu terasa ya karena kebetulan rumah saya dekat dari kampus Iya. begitu kan. Dan motor saya juga motor yang masih tua. Oh iya. Ya, jadi tapi juga terasa nih ternyata yang tadinya 15.000 full 1 minggu, oh ternyata juga naik begitu. Cuma yang sangat terasa ini malah justru ketika saya menerapkan diri sebagai ibu rumah tangga, Mbak. Ya, Gimana tuh Bu? ya. Kalau sebagai ibu rumah tangga, begitu BBM naik kemarin, harga di pasar itu langsung luar biasa naik ya. Bahkan timun saja sekarang 1 kilo 23.000 itu di Semarang ya. Ya. Berarti empat itu butir, 4 buah ya, 4 buah timun udah 23.000. Jadi itu juga secara nggak langsung berdampak ke harga bahan-bahan baku yang ada di pasar gitu ya, Bu ya? Pasti dong, tentunya kan bahan-bahan itu kan harus diangkut, didistribusikan juga butuh bahan bakar ya kan. Betul. Oke. Nah, kemudian pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kan sering menjadi berita utama selama beberapa belakangan ini kan, Bu ya. Mengapa sih mahasiswa itu perlu memahami isu ini meskipun mereka ini tidak berkecimpung di dunia investasi ataupun ekonomi? Iya, kenapa harus memahami ya? Sekali lagi ketika nilai tukar rupiah itu melemah terhadap dolar, maka ini akan berdampak terhadap banyak sekali aspek. Ketika mahasiswa itu tutup telinga, tidak mau tahu, tidak mau peduli, ingat kalian ini adalah agen of change, ya enggak? Kalian ini adalah agen pembaharuan. Di pundaknya kalian ini masa depan bangsa kita, masa depan negara kita itu diberikan, betul enggak? Betul. Ketika kalian mulai sekarang kalian sudah tidak mau peduli, lalu bagaimana 10 tahun ke depan ketika kalian akan menduduki dan menggantikan menjalankan estafet roda pemerintahan itu? Apakah Indonesia kemudian akan kalian pimpin dengan hanya berdasarkan pada pemahaman kalian ke internal saja? Kan tentunya tidak mungkin ya. Indonesia juga tidak bisa lepas dari dunia internasional macam itu. Oke, Ibu. Nah, jika harga bahan baku impor ini kan naik ya akibat pelemahan rupiah, apakah biaya pendidikan dan juga kebutuhan kuliah itu juga berpotensi ikut berdampak, Bu? Iya, Berdampak ke UKT atau mungkin biaya kos gitu, Bu? kemungkinan besar iya. Ya, karena begini. Contoh ya. Iya. Kita itu kan untuk penyelenggaraan perkuliahan itu kan ya butuh ruang. Betul. Yang di dalam ruang itu harus ada sarana, harus ada fasilitas begitu ya. Mulai dari AC, mulai dari lampu, kemudian proyektor yang dimana mereka itu akan infrastruktur atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan ini, sarana-sarana ini akan bisa nyala, akan bisa dimanfaatkan ketika terhubung dengan sumber energi. Betul? Sumber energinya ini juga terdampak karena adanya tadi di tingkat internasional yang naik tadi, otomatis harganya juga akan naik. Lalu logikanya ketika kemudian UKT itu tidak diikuti
naik juga, Mhm. kira-kira akan terhambat nggak nih dalam proses pembelajarannya? Oh, betul. Kan seperti itu ya. Jadi kita menggunakan pendekatan yang logika berpikir saja. Meskipun sampai hari ini saya lihat untuk di Unimus belum ada peningkatan ya terkait dengan UKT. Alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah. tidak ya di Unimus. Tapi di beberapa universitas itu saya lihat sudah begitu ya. Karena ya memang ini saling terkait Oh, begitu, iya, nggak bisa betul. lepas secara fragmented berdiri sendiri-sendiri. Oke, Bu. Kemudian kan banyak mahasiswa kan yang mulai khawatir terhadap masa depannya setelah lulus. Seberapa besar sih pengaruh gejolak ekonomi ini terhadap peluang kerja lulusan baru? Oke, baik. Ya, kalau ini sangat berdampak juga Iya, ya, Mbak, ya. Ibu. Wong kita lihat saja kan sekarang banyak yang di-PHK begitu ya. Betul. Meskipun, di dalam dunia kerja itu kan juga butuh pembaharuan begitu ya. Akan tetapi ketika kita melihat kenyataannya macam ini, maka disinilah tantangan untuk kalian semuanya ya rekan-rekan ya. Supaya waktu kalian berproses menjadi mahasiswa di sini, inilah waktunya kalian untuk benar-benar membangun dan mengumpulkan sesuatu yang bisa kalian jadikan andalan ketika nanti kalian lulus. Artinya jangan pernah berharap bahwa saya akan diterima kerja di mana. Tapi dengan kalian berproses, mudah-mudahan kalian benar-benar bisa setelah lulus, saya bisa membuka apa. Oke. Jadi mindset berpikirnya itulah yang harus dirubah, macam itu ya. Oke. Dan kembali lagi kita ke konsep ketahanan nasional, supaya kita punya ketahanan nasional yang bagus, dimulai dari diri kita semuanya ini nih yang belum masuk ke dunia kerja. Sebagai agen pembaharu bangsa, kalian harus benar-benar responsif terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dunia global, dan itu kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Oke. Nah, ketika kondisi ekonomi global ini kan sedang tidak stabil, Ibu. Apakah kampus itu sudah cukup berperan dalam membekali mahasiswa untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, baik. Apakah kamu sudah cukup berperan? Kampus itu terdiri atas banyak komponen ya, Betul. elemen ya. Ketika kampus dari pihak universitasnya sudah membuka beberapa hal begitu ya, tetapi ketika kemudian komponen yang lainnya itu tidak bisa bersinergi, itu juga tidak bisa terjadi apapun. Nah, dalam hal ini tentunya kehidupan kampus harus bisa saling bersinergi, saling terintegrasi begitu ya, antara komponen-komponen yang ada dalam kehidupan kampus itu, sehingga kampus itu kan punya ciri ya, Tridharma. Tridharma pendidikan. Khusus di Unimus kita catur dharma bahkan. Bahwa hidup di kampus itu tidak hanya tentang aspek pendidikan. Ini yang perlu diingat. Ada aspek pendidikan, ada aspek pengabdian, ada aspek penelitian, dan yang terakhir, yang keempat, catur dharma, itu adalah kita mencoba untuk menyebarluaskan pemahaman wawasan tentang berkemajuan sesuai dengan ormasnya Universitas Muhammadiyah Semarang, macam itu. Jadi ketika kampus berkontribusi atau tidak, selama catur dharma itu bisa terlaksana dengan baik di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, tentu akan sangat berdampak. Contoh kan beberapa terakhir ini Unimus bisa ada PPK Ormawa. Jadi tahun ini aja sudah saya 10. Harapannya dari 10 ini mereka menjadi embrio nih untuk kemudian bisa nanti menjadi percontohan role model begitu untuk adik-adik mahasiswa yang lainnya, supaya mereka bisa mau bergerak demi apa? Bermanfaat untuk lingkungan dan responsif terhadap potensi serta masalah yang ada di lingkungan masyarakatnya kita. Oke, Bu. Nah, kemudian, apakah kurikulum perguruan tinggi saat ini itu sudah cukup adaptif terhadap perubahan ekonomi dan juga geopolitik dunia? Oke, apakah kurikulum saat ini sudah adaptif? Kurikulum itu kan selalu diperbaiki ya rekan-rekan. Yang sekarang sedang digalakkan itu kan kurikulum OBE ya, Outcome Based Education. Nah, sebenarnya ini sangat relate begitu ya, karena pembelajaran itu dari Outcome Based Education ini harapannya adalah bahwa pembelajaran materi apapun itu tidak hanya melulu habis dilaksanakan di dalam ruang kelas, tetapi masing-masing mata kuliah itu punya penciri
sehingga mampu membekali mahasiswanya itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan dari mata kuliah tersebut. Contoh misalnya mata kuliah kewarganegaraan, luarannya adalah good and smart citizenship Oke. begitu ya. Jadi ya bagaimana nih biar mereka benar-benar bisa menjadi warga negara yang baik dan benar. Apakah hanya secara kognitif mereka pintar? Tentu tidak. Tapi mereka juga harus mampu mengemas apa yang ada dalam pikirannya ke dalam pendapat-pendapat yang bisa keluar. Dan dari situ ada juga proyek-proyek kewarganegaraan. Misalnya mereka membuat narasi, mereka membuat video, membuat puisi untuk ikut kampanye. Betul. Nah, mungkin kalau di ekonomi juga bisa macam itu, kewirausahaan. Apakah kewirausahaan itu hanya sekitar menjual barang? Tentunya tidak, begitu ya. Iya. Tapi termasuk apa sih kepiawaiannya kita bisa nih, kita buat jual dalam bentuk jasa Ya, dan betul. seterusnya, begitu. Kemudian nih Bu, apakah literasi ekonomi itu seharusnya menjadi bekal wajib bagi seluruh mahasiswa, bukan hanya kita saja sebagai dari fakultas ekonomi gitu? Iya, wajib. Wajib. Karena aspek ekonomi ini menjadi unsur penting dalam kehidupan seseorang, tidak Iya, hanya kehidupan betul. berbangsa. Ya, Ipolek Sosbud Hankam itu harus dimiliki oleh semua warga, tidak hanya negara, ya kan? Iya. Jadi ekonomi itu ya juga harus kita punya wawasan semuanya, gitu. Oke Bu, kalau kondisi ekonomi global ini kan semakin memburuk, kebijakan apa sih yang sebaiknya itu diprioritaskan oleh perguruan tinggi? Oke, ketika ekonomi global semakin memburuk, kebijakan apa yang harus diprioritaskan oleh perguruan tinggi? Adalah kebijakan-kebijakan yang pertama, ini adalah kita harus lebih memperbanyak di pengabdiannya. Karena sekali lagi perguruan tinggi itu adalah tempat berkumpulnya agen pembaharu bangsa. Betul. Ya kan? Jadi melalui kegiatan-kegiatan pengabdian, harapannya ini akan muncul responsibility yang semakin tinggi dari adik-adik mahasiswa dalam menyikapi potensi, peluang, dan masalah yang ada di masyarakat. Oke. Kemudian Bu, kalau misalkan Ibu Arum nih diberikan kesempatan untuk mengubah satu kebijakan yang ada di perguruan tinggi negeri agar mahasiswa itu lebih siap menghadapi krisis global, kebijakan apa nih Bu yang pengen Ibu Arum terapkan? Oke, kebijakan apa yang saya harus terapkan? Yang pertama adalah mungkin saya akan lebih perbesar untuk pendanaan yang yang di Tridharma Pengabdian tadi, supaya benar-benar mahasiswa berkolaborasi dengan masyarakat dan dalam proses berkolaborasinya itu ada anggaran pendanaan sehingga mereka benar-benar bisa melakukan sesuatu yang real, yang nyata dan berbasis pada masalah yang dihadapi dan potensi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh negara kita. Sehingga negara kita bisa menjadi negara yang mandiri, begitu. Baik. Nah, kemudian nih Bu, kan banyak mahasiswa itu yang lebih cepat merespon isu yang sedang viral dibandingkan isu yang berdampak besar bagi kehidupan mereka. Nah, gimana sih pandangan Bu Arum mengenai fenomena tersebut? Baik, kalau mengenai fenomena ini rekan-rekan dikembalikan lagi harus ada pendampingan sebenarnya ya. Mahasiswa itu kan pribadi-pribadi yang ada di fase perubahan remaja menuju dewasa, begitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya membutuhkan pendampingan baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas terkait dengan pandangan-pandangannya mereka supaya tidak terjerumus kepada pandangan yang tidak on the track, begitu ya. Jadi mereka bisa menganalisa mana sih ini isu yang harus mendapatkan perhatian, mana itu isu yang tidak layak untuk mendapatkan perhatian dengan menggunakan skala prioritas. Maka benar apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, begitu ya, bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang dalam proses pembelajarannya ini ingin mewujudkan proses pembelajaran yang unggul, aman, nyaman, menggembirakan, memuliakan, dan zero bullying. Iya. Nah, kemudian Ibu, jika mahasiswa ini tidak peduli terhadap isu global, apakah hal tersebut ini mempengaruhi kualitas kepemimpinan Indonesia di masa depan? Sangat mempengaruhi mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, karena kalianlah yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan
di masa mendatang. Oke, Betul ya? betul. Wawasanmu terhadap kehidupan global itu cetek, ya maka kalian akan berperan aktifnya di tingkat internasional, lalu dasarnya dari mana? Oh iya. Iya, gitu. Oke, Bu. Kemudian jika konflik global dan juga ketidakpastian ekonomi ini terus berlanjut, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa saat ini? Baik, keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa saat ini adalah yang pertama tadi, responsibility, soft skill-nya. Ya, kenapa harus responsibility-nya? Ketika kalian responsif, maka kalian akan bisa punya inisiatif, punya gagasan untuk melihat sebuah masalah itu menjadi sebuah peluang dan potensi. Betul? Betul. Iya, macam itu. Kemudian nih Bu, apa sih bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menghadapi tantangan ekonomi global selain menyampaikan opini di media sosial? Nah, kalau menyampaikan opini di media sosial boleh-boleh saja ya, Iya, tapi betul. kan untuk gerakan nyata itu yang dibutuhkan oleh negara kita sebenarnya. Ya nggak? Betul. Kalau hanya berkomentar semuanya orang bisa, tetapi untuk bertindak itulah yang paling utama. Jadi menurut saya lakukan sebuah tindakan yang nyata. Ya itu tadi, melalui pengabdian-pengabdian tadi, macam itu. Oke. Kalau menurut Ibu Arum sendiri nih, apakah mahasiswa itu perlu membangun kemampuan kewirausahaan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi global saat ini? Perlu sekali, tapi kewirausahaan yang dimaksud di sini adalah sekali lagi kewirausahaan yang berbasis pada potensi dan juga berbasis pada masalah yang ada di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Ya, tentunya kan di situ di mana masyarakat ini kan di Indonesia sangat heterogen ya. Betul. Keadaan geografisnya juga heterogen, sehingga potensi-potensinya pun juga beragam. Maka janganlah kewirausahaan yang muncul ini adalah kewirausahaan yang hanya ikut-ikutan tren. Betul. Contoh misalnya trennya kemarin es teh jumbo misalnya, ikut-ikutan tren aja nih. Kemudian trennya nih sedang lagi viral dimsum. Nah, janganlah yang seperti itu begitu ya. Yang dimaksud kewirausahaan di sini adalah kewirausahaan jiwa-jiwa kewirausahaan yang benar-benar muncul dan berbasis pada kembali lagi keadaan geografis, potensialnya apa, masalahnya apa, berikanlah solusi di sana. Jadi benar-benar kita akan saling bersinergi begitu ya. Tidak kemudian tren kewirausahanya akan sama gitu, sewarna gitu ya. Kan kurang asik tuh. Iya, betul. Jadi, kita sebagai mahasiswa kalau mau membangun usaha itu jangan cuma kayak FOMO gitu ya, Bu? Betul, Oke, kemudian Ibu, kan banyak ahli yang mengatakan bahwa dunia kerja 5 sampai 10 tahun ke depan kan akan jauh berbeda akibat perkembangan teknologi dan juga dinamika ekonomi nih. Nah, kemudian bagaimana sih Bu, kita sebagai mahasiswa itu sebaiknya mempersiapkan diri kita di masa depan? baik. Nah, ini yang penting ya rekan-rekan. Betul sekali. Mungkin yang lebih berpengaruh adalah di dinamika teknologi. Banyak sekali nanti peluang-peluang kerja, lokasi-lokasi kerja, begitu ya, job-job dis yang akan tergeser oleh teknologi. Lalu bagaimana Bu kita mempersiapkan diri? Kita harus pandai untuk mencari, contohnya kalian manajemen. Ilmu manajemen mana nih yang tidak mungkin bisa digantikan oleh teknologi? Disitulah kalian harus bisa ibarat kata hatam begitu ya. Kalian harus benar-benar menguasai itu gitu. Oke. Kemudian, seberapa penting sih Bu kemampuan literasi keuangan bagi mahasiswa di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini? Sangat penting. Kan kalian hidup di sini jauh dari orang tua Iya, ya. betul. Ada jatah-jatah. Ya kalau Betul. kalian literasi keuangannya nggak bagus, maka otomatis kalian nggak bisa dong memanajerial keuangan itu dengan baik dan benar. Nah, Benar. ketika nggak baik dan benar, kalian kalau kurang-kurang mau minta siapa? Jangan Susah. sampai kalian terperosok di pinjol loh ya. Iya, betul. Nah, Karena, sekarang ini juga banyak banget ya Bu, marak banget pinjol di lingkungan universitas. betul ya.
Nah, kalau untuk kesalahan terbesar apa sih, Bu, yang biasanya sering dilakukan mahasiswa dalam mempersiapkan masa depan karir mereka? Karena kan Bu Harum kan sebagai, apa ya, yang sering banget mendampingi mahasiswa pasti lebih tahu gitu kan. Oke, kesalahan apa sih? Ini ya rekan-rekan, ingat kita itu sekarang sudah dihadapkan dengan teknologi, Betul. digitalisasi begitu ya. Buat ya ini, kesalahan mahasiswa adalah sering sekali kadang mereka, buat apa begitu ya. Mhm. Rekam jejak digital itu sangat menentukan kesuksesan Anda di masa depan. Oh, Ini di eranya kalian ya iya rekan-rekan. betul. Kalau di eranya saya dulu mah tidak, karena semuanya juga masih serba manual. Mhm. Jadi ketika Anda jadi mahasiswa, catatan apa saja nih yang sudah ada di rekam jejak digital? Berapa publikasi yang sudah Anda buat? Itu penting rekan-rekan, dan ini sepertinya belum menjadi kebiasaan begitu ya. Betul. Belum menjadi hal yang diburu oleh mahasiswa ketika mereka berproses di dunia pendidikan tingkat tinggi. Jadi seolah-olah ya udah deh, datang pulang, sudah selesai. Setelah itu lulus, selesai dengan IPK cum laude, tapi kalian nggak ada kualitasnya apa-apa. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah, coba karena kalian ini adalah agen of change, agen pembaruan, di mana kalian juga dinilai sebagai kaum ilmiah, Betul. tuliskan, torehkan keilmiahanmu itu di dalam publikasi-publikasi yang bisa dilihat oleh seluruh dunia melalui digitalisasi. Sehingga insya Allah nanti akan sangat bermanfaat begitu ketika kalian lulus ya rekan-rekan. Lulus tinggal diketik, oh Mbak Dia Ayu misalnya. Tek. Oh, selama jadi mahasiswa dia sudah melakukan publikasi apa saja. Maka akan terlihat gerakan apa yang sudah kamu lakukan untuk negara kita. Gitu. Oke. Kemudian ada gak sih Bu pesan dan ataupun nasihat nih untuk mahasiswa yang merasa cemas menghadapi kondisi ekonomi dan juga dunia kerja yang semakin kompetitif, agar mereka ini merasa siap untuk mempersiapkan masa depan mereka? Oke, baik. Kalau pesan dari saya adalah yang pertama, mungkin kalau untuk literasi Anda malas begitu ya, buatlah sebuah motivasi diri. Saya di sini, saya mau mencari apa? Itu dulu. Oke. Ya, sehingga ketika saya di sini saya mau mencari apa, maka akan terbangun kalimat berikutnya adalah apa yang harus saya bawa pulang ketika saya berproses di sini. Dengan itu, maka itu akan selalu menjadi alarm begitu ya. Karena sekali lagi hasil itu ditentukan oleh proses. Ketika kamu berprosesnya itu maksimal, maka jangan cemas, jangan takut. Meskipun mungkin secara moral snowing kita selalu dihadapkan dengan maraknya KKN dan yang lainnya, tapi yakinlah ya bahwa kesempatan itu akan datang kepada orang yang mau berproses. Ya, Betul. ketika kamu tidak mau berproses, datang kesempatan itu kepada kamu pun kamu tidak akan menjadi apa-apa. Seandainya bisa merubah kamu dari ulat menjadi kupu-kupu, kupu-kupu itu nggak akan bisa terbang karena nggak punya kekuatan apapun. Tapi kalau kamu berproses, kamu dari ulat berubah jadi kupu-kupu, maka ketika kamu jadi kupu-kupu, kamu akan bisa terbang setinggi-tingginya. Itu. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Oke. Kalau menurut Bu Harum sendiri, gimana sih seharusnya mahasiswa itu memandang gejolak ekonomi dan juga konflik global? Apakah sebagai ancaman, tantangan, atau justru peluang untuk berkembang? Justru menjadi peluang begitu ya. Oke, di dunia ini sedang terjadi apa sih? Sekali lagi, sebagai mahasiswa kita harus pandai merubah cara pandang. Yang itu tadinya masalah harus bisa menjadi sebuah potensi. Ya, itu adalah tugas utama seorang mahasiswa. Betul. Contoh, simpel saja nih yang gampang ya, dari hal kecil dulu yang saya contohkan. Kalian lihat sampah, masalah dong. Tapi bagaimana caranya sampah itu menjadi potensi? Berpikirlah kalian, oh ternyata sampah itu semua jenis plastik bisa dibuat minyak. Wah, minyak sekarang lagi mahal nih harganya nih. Oke, saya tak kolaborasi dengan anak teknik mesin. Saya mau membuat alat untuk mengelola plastik menjadi minyak. Yang tadinya masalah dianggap sebagai masalah yang tentunya tidak memiliki nilai jual apapun, otomatis bisa gampang kalian dapatkan
Dari situ kalian bisa meningkatkan nilai jualnya, ya kan, merubah nilai jualnya. Yang tadinya sampah dibuang-buang, kalian pungut, kalian ambil, bisa jadi sesuatu dan bahkan kalian bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang di sekitar kalian. Gitu. Oke. Karena tadi kita udah sampai di pertanyaan terakhir, Bu. Mungkin ini ya, Bu, ya, kita cukupkan sampai di sini untuk pertanyaannya. Luar biasa banget kan teman-teman diskusi kita hari ini terkait dengan pembahasan ekonomi. Kita di sini tuh dapat memahami bahwasanya isu global seperti konflik politik, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga energi yang ternyata itu bukan hanya persoalan antar negara saja, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat dan juga mahasiswa. Nah, semoga melalui podcast ini teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat umum yang ada di sana itu bisa mengetahui bahwasanya konflik global itu bisa berpengaruh terhadap harga pokok maupun harga lainnya yang ada di dalam negeri kayak gitu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya Ibu, karena Oke. mungkin durasinya ini sudah cukup lama. Saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Arum karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada pertemuan kali ini. Dan mungkin akhir kata langsung saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.